Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas bersama materi perkuliahan yang diberi judul Tractus Respiratorius Superior atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan saluran nafas atas. Saluran nafas atas merupakan bagian dari sistem pernafasan atau sistema respiratoria. Sistema respiratoria ini merupakan bagian dari sistem yang membentuk tubuh, yang merupakan salah satu sistem yang cukup penting dan berkontribusi berkontribusi terhadap sistem yang lain. Sistem ini cukup penting karena bernafas menggambarkan kehidupan. Jadi, ciri makhluk hidup adalah bernafas. Dengan adanya pernapasan, maka makhluk hidup itu dianggap hidup. Ada dua peristiwa yang cukup dramatis dalam kehidupan manusia yang dialami oleh manusia selama kehidupannya. Yang pertama adalah ketika bayi bernapas pertama kali. Jadi pada saat bayi dilahirkan, dia akan bernapas pertama kali. Kemudian yang kedua, pada saat manusia yang bersangkutan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, ini akan menghembuskan nafas terakhir. Ini juga merupakan peristiwa yang paling dramatis dalam kehidupan manusia. Kalau pada saat bayi dilahirkan, maka usaha pernafasan ini adalah usaha yang terkait untuk mempertahankan hidup. Sedangkan kalau pada saat sakaratul maut, ini merupakan fase perjalanan manusia untuk berpindah ke alam kubur. Mengapa kita harus bernafas? Nah, sistema respiratoria ini ternyata memiliki beberapa fungsi ya, yang bisa kita inventarisir di sini. Misalnya yang terkait dengan sistem respiratoria ini ya, fungsi utamanya adalah untuk pertukaran gas. Jadi melalui sistem pernafasan inilah terjadi pertukaran gas, oksigen masuk ke dalam tubuh, sedangkan CO2 dikeluarkan dari tubuh. Sistem respirasi ini tidak hanya sekedar untuk pertukaran gas. Sistem ini juga berfungsi untuk komunikasi. Jadi antara komunikasi individu yang satu dengan individu yang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, proses komunikasi ini salah satunya diperankan oleh sistema respiratoria. Melalui sistem respirasi ini dibentuklah suara. Jadi suara dibentuk di plika vokalis, mengalami resonansi di laring, faring, dan rongga hidung dan rongga mulut, sehingga nanti akan menimbulkan suara. Inilah yang menjadi alat komunikasi utama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian juga sistem respirasi ini bisa dijadikan sebagai alat komunikasi antara dokter dan pasien. Seorang dokter bisa menilai seorang pasien itu apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dengan melihat sistem pernafasannya. Apakah pasiennya masih bernapas atau tidak? Ini biasanya bisa dilihat dari biasanya adanya gerakan udara di hidung atau mulut. Ya, jadi bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Bahkan sistem respirasi ini juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara dokter dan pasien karena bisa menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala yang berkaitan dengan
penyakit sistem respirasi dan sistem yang lain yang dimanifestasikan di sistem respirasi. Fungsi lainnya adalah untuk olfaksi, untuk penghiduan. Jadi pada sistem pernapasan di dalam rongga hidung, tepatnya di sepertiga atas rongga hidung, ada daerah yang berfungsi untuk penghiduan. Jadi dia juga untuk penghiduan. Juga berfungsi untuk keseimbangan asam basa. Jadi melalui respirasi, keseimbangan asam dan basa ini bisa diatur dengan pernapasan yang cepat dan dalam atau pernapasan yang lambat dan dangkal. Juga sistem respirasi juga berperan dalam regulasi tekanan darah. Sistem respirasi juga berperan dalam aliran darah dan aliran limfa. Jadi dengan adanya sistem respirasi yang berada di rongga dada, ini nanti bisa berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat aliran darah dan aliran limfa. Kemudian tidak hanya terhenti sampai di situ, fungsi respirasi juga bisa digunakan untuk ekspulsi, untuk pengeluaran secara paksa isi perut, ya. Jadi dengan misalnya terjadi gerakan diafragma, kontraksi diafragma, maka diafragma kita ketahui merupakan salah satu otot pernafasan. Kalau terjadi kontraksi diafragma yang mendadak secara tiba-tiba, maka ini bisa mengeluarkan isi perut, misalnya dalam keadaan sendawa. Jadi kalau kita melihat fungsi dari sistem respirasi ini ternyata sangat banyak ya, dan cukup penting bagi kehidupan manusia. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan ini akan dapat menganalisis anatomi kavitas nasi atau rongga hidung, menganalisis anatomi farinks, dan menganalisis anatomi larynx. Secara garis besar, kalau kita berbicara tentang respirasi, maka ada 4 komponen utama dalam respirasi ini, yaitu ventilasi pulmoner, respirasi eksternal, transport gas respirasi, dan respirasi internal. Ini adalah gambar skematis dari keempat fungsi tadi. Ventilasi pulmoner ini adalah merupakan suatu proses keluar masuk udara. Jadi hanya ada pengeluaran dan pemasukan udara, belum terjadi pertukaran gas. Ventilasi pulmoner. Kemudian yang kedua adalah respirasi eksternal. Respirasi eksternal ini maksudnya adalah sudah terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Ini terjadi di alveolus dari paru-paru. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah transport gas respirasi. Transport gas respirasi ini dilakukan oleh sistem kardiovaskuler. Jadi kalau kita melihat dari fungsi respirasi ini ada keterkaitan erat antara sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler. Sehingga sering biasanya digabung jadi satu sistem, yaitu sistem kardiorespirasi. Setelah diangkut ke seluruh tubuh, maka oksigen dan karbon dioksida ini akan terjadi pertukaran di tingkat sel yang disebut dengan respirasi internal. Pada respirasi internal ini, oksigen masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel oksigen akan dimetabolisme sehingga kemudian timbullah sampah metabolisme yang disebut dengan CO2. Jadi prosesnya ini terjadi pada tingkat kapiler dari sistem kardiovaskuler. Oksigen keluar dari kapiler pembuluh darah masuk ke dalam sel. Kemudian CO2 keluar dari sel masuk ke dalam kapiler pembuluh darah. Beda antara respirasi eksternal dan respirasi internal adalah kalau respirasi eksternal ini ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus, di paru-paru. Sedangkan respirasi internal adalah proses keluar masuknya udara ke dalam sel.
di seluruh tubuh. Dan jangan dilupakan juga bahwa seluruh tubuh itu termasuk nanti sel di paru-paru. Ya, jadi untuk memberikan oksigen ke jaringan paru juga termasuk di sini respirasi internal. Nah, kalau di sini tidak untuk memberikan nutrisi ke dalam, tidak memberikan oksigen ke dalam sel, tetapi hanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui alveolus. Nah, kita pada pertemuan kali ini lebih banyak nanti karena membahas saluran nafas atas, maka kita lebih banyak kalau dilihat dari fungsionalnya ada nanti di sini ya, di ventilasi pulmoner. Sistema respiratoria secara umum bisa kita klasifikasikan berdasarkan anatomis dan klasifikasi berdasarkan fungsional. Secara anatomis, maka sistem respirasi dibagi menjadi dua, yaitu tractus respiratorius superior atau saluran nafas atas. Ini dimulai dari hidung, nasus, sampai ke larynx, tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah tractus respiratorius inferior atau saluran napas bawah. Ini dimulai dari trakea dan pulmo. Nah, kalau adik-adik nanti banyak membaca sumber kepustakaan, maka klasifikasi sistem respirasi secara anatomis ini kadang-kadang berbeda pada masing-masing kepustakaan. Ada yang menyebutkan misalnya larynx ini masuk saluran napas atas, masuk tractus respiratorius superior. Tetapi buku-buku lain bisa menyebutkan larynx termasuk tractus respiratorius inferior, saluran napas bawah. Atau mungkin juga trakea, ada yang mengklasifikasikan tractus respiratorius superior. Jadi memang ini agak sedikit ambigu, sedikit membingungkan kalau pembagian berdasarkan klasifikasi anatomis yang terbagi menjadi saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Batasnya kadang-kadang tidak tegas karena klasifikasi pembatasnya yang tidak seragam. Yang relatif seragam adalah klasifikasi secara fungsional berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ini, sistem respirasi dibagi menjadi dua, yaitu pars konduktoria dan pars respiratoria. Pada pars konduktoria ini maksudnya saluran napas itu hanya keluar masuk, belum terjadi pertukaran gas. Jadi dia hanya keluar dan masuk udara. Konduksi, hanya menghantarkan, mengkonduksi. Sedangkan pars respiratoria ini sudah terjadi pertukaran gas. Nah, biasanya bukan biasanya dan selalu kalau pertukaran gas ini terjadi kalau di sistem respirasi itu atau di saluran napas tadi sudah mengandung alveolus. Saluran napas yang sudah mulai mengandung alveolus ini adalah bronchiolus respiratorius. Jadi dimulai dari bronchiolus respiratorius sudah masuk klasifikasi pars respiratoria. Ini tadi gambar secara umum ya dari sistem respirasi, dimulai dari hidung, nasus, ini, kemudian yang ini pharynx, ini larynx, ini trakea, kemudian bronkus dan percabangannya yang disebut dengan bronchial tree, ini adalah pulmo dan pembungkus pulmo, pembungkus paru yang disebut dengan pleura. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas saluran nafas atas, tractus respiratorius dari nasus, dari hidung sampai ke larynx. Ini adalah beberapa organ ya, yang masuk dalam klasifikasi sistem respirasi. Dimulai dari nasus dari hidung, kemudian sinus paranasalis, pharynx, larynx, trakea, bronchial tree, alveoli atau alveolus, pulmo atau paru-paru, dan pleura. Nah, kalau kita berdasarkan pembagian fungsional tadi, maka
Sistem respirasi terbagi menjadi dua, pars konduktoria dan pars respiratoria. Apa saja yang masuk pars konduktoria? Ini mulai dari vestibulum nasi. Vestibulum nasi adalah suatu rongga di dalam hidung yang ditumbuhi oleh rambut. Jadi ada bagian luar dari rongga hidung yang ditumbuhi oleh rambut, itulah yang disebut dengan vestibulum nasi. Vestibulum ini artinya ruang tamu, sedangkan nasi atau nasus adalah hidung, jadi ruang tamunya dulu. Kemudian berikutnya yang pars konduktoria adalah kavitas nasi, rongga hidung, dan sinus paranasalis. Selanjutnya pharynx, larynx, trakea, bronkus, dan bronchiolus. Bronchiolus ini saluran yang lebih kecil dari bronkus. Kalau dalam bahasa Latin, terminologinya cukup tegas. Kita bisa melihat di sini pharynx, jadi saluran napas ada terdiri atas pharynx, larynx, trakea, bronkus, dan bronchiolus. Nah, kalau klasifikasi berdasarkan nama Indonesia, ini seringkali tidak tegas. Misal, pharynx, larynx, trakea, bronkus, sampai bronchiolus ini semua disebut misalnya dengan tenggorokan. Sehingga kita secara anatomis akan sulit kalau disebut tenggorokan. Yang disebut tenggorokan itu yang mana? Apakah pharynx, larynx, trakea, bronkus, atau bronchiolus? Sehingga ini cukup membingungkan kalau kita memakai istilah Indonesia. Sehingga saya pribadi dan memang dianjurkan oleh buku Gray kalau kita mempelajari anatomi itu lebih baik menggunakan istilah Latin berdasarkan nomina anatomica. Kemudian yang pars respiratoria ini kalau sudah ada alveolus tadi, karena mulai ada alveolus itulah akan terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, yang masuk pars respiratoria adalah bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, alveolus, dan pulmo. Nah, mari kita bahas satu persatu. Tractus respiratorius superior atau saluran napas atas tadi. Dimulai dengan nasus, dengan hidung. Hidung ini kerangkanya dibentuk oleh tulang dan kartilago atau tulang rawan. Kartilagonya di sini berbentuk kartilago yang hialin. Nah, tulangnya dibentuk oleh os nasale, tulang hidung, os maxillare, tulang rahang atas, os ethmoidale, tulang tapis, os sphenoidale, tulang sayap, os palatinum, tulang langit-langit, dan os pumer, tulang sekat hidung. Sedangkan kartilago hialinnya dibentuk oleh kartilago alaris, kartilago lateralis, dan kartilago septinasi. Hidung ini terbagi menjadi dua, yaitu nasus externus, nasus externus yaitu hidung luar. Nasus externus ini membatasi suatu rongga yang disebut dengan kavitas nasi atau kapum nasi. Nah, kavitas nasinya sendiri terbagi menjadi dua oleh sekat hidung yang disebut dengan septum nasi, menjadi kavitas nasi dexter dan kavitas nasi sinister. Nah, di dalam dinding dari kavitas nasi inilah kemudian terdapat anyaman atau plexus pembuluh darah. Terutama di sekat hidung, di septum nasi ini banyak sekali anyaman pembuluh darah. Kavitas nasi tadi baik yang dexter maupun yang sinister, jadi baik yang kanan maupun yang kiri, masih bisa kita bagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu vestibulum, kavitas nasi propria, dan area olfaktoria. Pada dinding lateral kavitas nasi ini nanti terdapat suatu tulang karang hidung yang disebut dengan kongka. Kalau banyak kongke, dan hidungnya nasalis, jadi kongke nasalis. Dan di antara kongke nasalis, kongka nasalis itu terdapat saluran yang disebut dengan meatus nasi. Et ini bahasa Latin ya, yang disebut dengan artinya dan. Et itu artinya dan. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah pada kongka nasalis inferior
pada jaringan pada lapisan mukosanya ini ternyata memiliki jaringan erektil, suatu jaringan yang bisa membengkak kalau terjadi inflamasi, kalau terjadi peradangan, sehingga sering disebut dengan swell body atau erectile tissue, ya, jaringan yang bisa membengkak seakan-akan kayak ereksi. Jadi kalau misalnya terjadi radang, inflamasi, maka bagian kongka ini akan udem, akan bengkak, swell body. Kemudian hidung ini berhubungan dengan nasofaring melalui kuana. Nah, ini gambar skematis ya dari sekalian. Ini menggambarkan rongga hidung, kavitas nasi tadi yang berhubungan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Ini rongga hidungnya. Dia bisa berhubungan dengan dunia luar melalui nares atau nostril atau lubang hidung depan, ya, melalui nares. Kemudian rongga hidung ini bisa berhubungan dengan nasofaring melalui kuana. Kemudian dipisahkan dengan rongga mulut dengan kavitas oris oleh langit-langit yang disebut dengan palatum. Kemudian dipisahkan dengan kavitas kranii, rongga tengkorak melalui tulang dasar tengkorak, yaitu lebih tepatnya di sini adalah os sphenoidale dan os ethmoidale dan sedikit os frontale. Nah, kita bisa melihat di sini bagian-bagian yang lebih rinci lagi, ya. Jadi ini bagian atap dari suatu rongga hidung, di atas atap. Kemudian ada sekatnya yang disebut dengan septum nasi, yang warna apa ini, ungu, ya. Kemudian ada dasarnya yang dibentuk oleh langit-langit yang terdiri atas palatum durum dan palatum molar. Dan kemudian ada dinding lateral, dinding samping. Kalau septum nasi ini adalah dinding medial. Kemudian juga kita bisa melihat secara skematis di sini pada dinding lateral terdapat beberapa tulang karang hidung yang disebut dengan kongka. Dimulai dari yang paling bawah adalah kongka nasalis inferior, kongka nasalis media, kongka nasalis superior. Dan pada beberapa individu tertentu ada lagi kongka tambahan, kongka nasalis suprema. Nah, di antara kongka, di bawah kongka ini, di bawah dari kongka ini nanti ada suatu saluran yang disebut dengan meatus. Kita bisa melihat di sini di bawah kongka nasalis inferior ada meatus nasi inferior. Di antara kongka inferior dan kongka media ada meatus nasi medius. Di antara kongka media dan kongka superior ada meatus nasi superior. Di atas dari kongka nasalis superior dan di bawah dari tengkorak, dari dasar tengkorak, ini terdapat suatu rongga yang disebut dengan recessus sphenoethmoidalis. Nah, jadi kalau kita bernafas, misalnya menarik nafas inspirasi ataupun mengeluarkan nafas yang disebut dengan ekspirasi, maka udara nanti akan keluar masuk melalui rongga hidung. Bisa masuk ke dalam meatus nasi inferior, medius, superior, ataupun nanti di antara septum nasi dan kongka ini, ya. Jadi dia nanti akan masuk. Nah, terutama nanti udara ini cukup penting, kita bernapas melalui hidung dan tidak dianjurkan melalui mulut, karena bernapas melalui hidung ini akan membuat napas yang kita hirup itu akan disesuaikan nanti dengan kondisi tubuh, sehingga menjadi udara yang cukup optimal. Kenapa? Karena pada saat kita menarik napas, udara ini akan melalui meatus tadi, meatus nasi inferior, media, dan seterusnya. Di sini nanti akan diproses udaranya sehingga nanti akan cukup sesuai, cukup optimal dengan kondisi tubuh kita. Ini tadi yang kita sebutkan pembagian rongga hidung baik yang kanan maupun yang kiri. Rongga hidungnya terdiri atas vestibulum nasi di sini. Ini adalah bagian depan bawah, ya, yang ditumbuhi oleh bulu hidung, vestibulum nasi.
Kemudian rongga yang paling besar, yang paling utama di sini adalah kavitas nasi propria. Nah, karena kavitas nasi propria ini merupakan jalur dari pernapasan, maka sering disebut dengan regio respiratoria. Kemudian sepertiga atas dari rongga hidung ini nanti disebut dengan area olfaktoria atau regio olfaktoria, karena disinilah nanti terdapat organ sensoris penghiduan, organ sensoris olfaksi. Sehingga adik-adik jangan heran nanti kalau misalnya di sini terjadi pembengkakan, misalnya tadi di congca nasalis inferior terjadi pembengkakan akibat inflamasi terhadap soil body atau erectile tissue, ya, maka ini membengkak, ini nanti akan mengecilkan rongga hidung, mempersempit rongga hidung sehingga aliran udara yang bisa sampai ke daerah sepertiga atas ini menjadi berkurang, sehingga yang terjadi nanti penghiduan juga akan berkurang. Jadi pada orang yang menderita misalnya pilek, ya, pada orang menderita influenza, bisa terjadi penurunan penghiduan. Kenapa? Udara yang kita hirup itu yang sampai ke atas itu akan berkurang, penyebabnya itu yang pertama. Kemudian mukosa hidungnya sendiri akan mengalami inflamasi, pembengkakan, sehingga nanti akan menurunkan stimulus pada saraf-saraf penghiduan di bagian atas. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nasus externus tadi, ya. Kita bisa melihat di sini misalnya radex, ya. Di sini bridge, ya, jembatannya, kemudian ini dorsum nasi, punggung hidung, kemudian di ujung ini apex, ya. Apex. Kemudian ini lubang hidung disebut dengan naris anterior atau nostril. Kemudian ini adalah septum nasi. Kemudian ada alur di sini atau sudut di sini antara hidung dan wajah disebut dengan angulus nasofacialis. Kemudian di sini ada alur, ya, sulcus nasalis alaris. Kemudian antara hidung dan bibir atas nanti juga ada alur yang disebut dengan filtrum. Ini kalau kulitnya dibuka, maka kita bisa melihat, ya, dari nasus externus ini, hidung luar ini, ada tulang yang membentuknya tadi adalah os nasale ini, ya, os nasale. Kemudian juga dibentuk oleh cartilago. Ada cartilago septinasi, tulang rawan yang membentuk sekat hidung. Kemudian cartilago lateralis di sini. Kemudian cartilago alaris. Alaris artinya sayap, ya. Jadi kalau yang besar cartilago alaris mayor, kalau yang kecil cartilago alaris minor. Kemudian juga ternyata juga ada jaringan konektif yang padat sini, jaringan konektif yang padat di daerah vestibulum bagian luar. Nah, ini adik-adik sekalian kita bisa melihat, ya, saluran nafas atas yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini secara garis besar. Dimulai dari sini dulu, ya, ini adalah nasus, kemudian ini pharynx yang terbagi atas nasofaring, orofaring, dan laryngofaring, dan ini adalah larynx, ya, larynx. Ini adalah gambar dari potongan penampang median, ya, penampang median dari rongga hidung yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Nah, rongga hidungnya tadi bisa kita bagi tadi menjadi vestibulum nasi di sini, ya, vestibulum nasi, cavitas oris propria. Kemudian yang sepertiga atas adalah area olfaktoria. Di sini ada lubang hidung yang disebut dengan nostril. Kemudian antara vestibulum dengan cavitas nasi propria di sini ada suatu lipatan yang sering disebut dengan limen. Ya, jadi ada pembatas antara vestibulum dan cavitas nasi propria. Nah, pada dinding lateral kita bisa melihat ada congca, ya, congca nasalis inferior, congca nasalis media, dan congca nasalis superior. Saluran yang terdapat di bagian bawah lateral dari congca ini disebut dengan meatus. Di sini meatus nasi inferior, meatus nasi media, dan meatus nasi superior, dan recessus sphenoethmoidalis. Ini adalah koane, ya, sehingga menjadi pembatas antara rongga hidung dengan nasofaring. Ini tadi nasofaring,
ini orofaring, dan ini laringofaring, dan ini tadi adalah larynx. Ini adalah gambar dari septum nasi yang dibentuk oleh tulang dan kartilago. Nah, kita lihat kalau yang dibentuk oleh tulang yang ini ya, yang dibentuk oleh kartilago yang berwarna biru muda ini. Yang dibentuk oleh tulang, sekat hidung atau septum nasi ini dibentuk oleh lamina perpendicularis ossis ethmoidalis dan os pumer. Sedangkan yang dibentuk oleh tulang rawan dibentuk oleh cartilago septi nasi, cartilago septi nasi. Sehingga dengan adanya septum nasi ini rongga hidung dibagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Nah, kenapa tadi kita dianjurkan untuk bernafas melalui hidung? Karena hidung ternyata memiliki beberapa fungsi, ya. Jadi hidung itu bisa untuk menghangatkan karena memang di situ banyak tadi terdapat anyaman pembuluh darah sehingga bisa menghangatkan udara yang masuk, yang diinspirasi. Kemudian juga bisa berfungsi untuk membersihkan. Fungsi membersihkan ini diperankan oleh rambut dan mukus yang ada di mukosa, ya, di lapisan mukosa. Jadi disinilah bisa fungsi rambut berpenting pada vestibulum, ya. Dia berfungsi untuk membersihkan partikel-partikel debu yang berukuran besar. Kemudian kalau debu-debu yang berukuran kecil itu nanti dibersihkan melalui cairan mukosa yang diproduksi oleh lapisan mukus dari rongga hidung. Kemudian dia juga bisa berfungsi untuk melembabkan udara yang dimasuk. Sehingga dengan tiga proses ini, menghangatkan, membersihkan, dan melembabkan ini, maka udara yang kita inspirasi, kita hirup itu akan menjadi lebih baik. Selain itu, hidung juga bisa mendeteksi bau yang ada di saluran nafas. Jadi kalau kita ada bau-bauan di saluran nafas juga melalui hidung, ya. Dan juga hidung ini berfungsi sebagai ruang resonansi, ya, yang mengamplifikasi, meningkatkan suara. Jadi ternyata dalam komunikasi tadi di samping ada plika vokalis, pita suara, ternyata rongga hidung juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan, mengamplifikasi suara. Adik-adik bisa coba aja kalau bersuara kedua lubang hidung ditutup, ya, maka suara kita akan berubah. Bisa menjadi sengau nanti, ya, yang disebut dengan nasolalia. Sengau, suaranya jadi menjadi tidak jadi menurun, ya. Ini ada suatu keadaan klinis, ya, yang disebut dengan epistaxis. Epistaxis ini adalah perdarahan yang keluar dari hidung. Bisa disebut dengan epistaxis anterior kalau keluar dari lubang hidung bagian depan, dari naris anterior, atau disebut dengan epistaxis posterior kalau darahnya masuk ke faring. Kenapa dapat terjadi epistaxis? Karena secara anatomis, ya, fasa atau pembuluh darah yang menyuplai atau memvaskularisasi kavitas nasi ini banyak yang membentuk anastomosis. Anastomosis itu artinya pembuluh darah itu akan saling berhubungan satu sama lain. Anastomosisnya cukup luas. Dan yang paling banyak terjadi anastomosis pembuluh darah itu adalah pada septum nasi atau pada dinding media di daerah depan bawah, di daerah antero-inferior. Di tempat inilah akan banyak sekali terjadi anastomosis hubungan pembuluh darah dari cabang-cabang arteria palatina mayor, arteria sphinopalatina, arteria labialis superior, arteria ethmoidalis anterior. Selain epistaxis ini terjadi karena memang tadi banyak terjadi anyaman pembuluh darah, ternyata pembuluh darah di tempat ini, di daerah antero-inferior dari septum nasi ini, letaknya relatif dekat ke permukaan mukosa. Sehingga kalau mukosanya termanipulasi, tergores, dan lain-lain, ya, maka pembuluh darahnya nanti bisa terkena, sehingga nanti bisa terjadi robekan pembuluh darah. Sehingga akan terjadilah
epistaksis. Jadi penyebab epistaksis ini ada dua, karena banyak anyaman pembuluh darah yang disebut dengan plexus yang beranastomosis, kemudian pembuluh darahnya dekat ke permukaan mukosa. Ini adalah contoh ya, tadi yang kita sebutkan, bahwa di dalam kavitas nasi itu banyak sekali anyaman pembuluh darah, baik pada dinding lateral yang di sini, maupun pada dinding medial. Dan anyaman pembuluh darah ini lebih luas lagi pada dinding medial di bagian depan bawah, di bagian antero inferior. Anyaman pembuluh darahnya ini disebut dengan plexus Kisselbach. Plexus Kisselbachi karena ditemukan oleh Tuan Kisselbach. Nah, di samping banyak anyaman ini, ternyata pembuluh darahnya di sini dekat dengan permukaan mukosa dari septum nasi, sehingga termanipulasi sedikit saja bagi orang-orang yang memiliki kecenderungan perdarahan, maka akan mudah terjadi epistaksis, akan mudah terjadi perdarahan hidung. Kemudian kita berikutnya setelah selesai membahas tentang hidung, kita lanjut ke sinus paranasalis. Sesuai dengan namanya, para berarti di kiri kanan atau di sekitar hidung. Sinus paranasalis ada 4, yaitu sinus frontalis, sinus sphenoidalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Nama ini sesuai dengan tulangnya. Jadi kalau sinus frontalis ada di os frontale, maxillaris di os maxilla, dan seterusnya. Ini lokasi dari 4 sinus paranasalis tadi, ya. Ini sinus lokasi dari sinus sphenoidalis, sini sinus ethmoidalis atau sering disebut dengan cellula ethmoidalis. Ini lokasi dari sinus frontalis dan ini lokasi dari sinus maxillaris. Nah, kalau dari depan, lokasi dari sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Yang ethmoidalis tidak kelihatan dari depannya, agak jauh ke belakang. Tapi kalau dilihat dari potongan median, penampang median, ini kita bisa melihat ya, ini sinus sphenoidalis. Jadi cukup jauh kalau dilihat dari depannya, sinus sphenoidalis. Jadi di sini juga bisa kita melihat sinus frontalis dan di sini kecil-kecil, sehingga disebut dengan cellulae ethmoidalis. Ini gambaran foto ronsen, ya. Ini dari pandangan antero-posterior, ya. Posterior-anterior maksudnya. Ini dari pandangan lateral. Kita bisa melihat lokasi dari sinus frontalis di sini. Kemudian sinus ethmoidalis dan sinus maxillaris. Kalau dari samping, dari lateral, kita bisa melihat di sini lokasi dari sinus sphenoidalis, di sini sinus frontalis, dan di sini sinus ethmoidalis. Ini tadi yang secara skematis juga ya, sinus maxillaris kiri kanan, kemudian sinus frontalis kiri kanan, cellulae ethmoidalis kiri kanan, dan sinus sphenoidalis. Nah, adik-adik sekalian, kalau dinding lateral dari kavitas nasi ini kita tadi sudah melihat strukturnya. Kalau kongkanya ini kita potong, kongkanya dipotong di sini, terutama kongka nasalis inferior dan kongka nasalis media. Kalau kita potong, maka kita bisa memperlihatkan lubang-lubang tempat bermuaranya organ-organ lain, yaitu tempat bermuaranya sinus paranasalis dan juga tempat bermuara dari saluran sistem lakrima. Sistem lakrima itu sistem air mata. Jadi dari mata itu nanti akan dikeluarkan ke hidung cairan mata itu, sehingga kalau adik-adik pernah menangis ya, kalau air matanya dalam jumlah banyak, maka nanti air matanya ini bisa terasa masuk ke dalam hidung. Nah, kalau kita lihat di sini pada meatus nasi inferior ada muara dari ductus nasolacrimalis. Sesuai namanya, ductus ada saluran, naso hidung, lacrima air mata. Jadi saluran penghubung antara kelenjar air mata dengan
hidung, ductus nasolacrimalis. Dia muaranya di sini, di meatus nasi inferior. Kalau di meatus nasi medius ini memang cukup rumit, ada beberapa organ yang bermuara di situ. Yang pertama kita bisa melihat di sini adalah hiatus semilunaris, celah, hiatus celah semilunar seperti bulan sabit, karena bentuknya memang ini kayak bulan sabit ya. Hiatus semilunaris. Pada hiatus semilunaris ini akan bermuara sinus maxillaris. Jadi bermuara sinus maxillaris, hiatus semilunaris ini. Di bagian depan dari hiatus semilunaris ini membentuk suatu saluran yang naik ke depan atas. Ini disebut dengan infundibulum. Ya, infundibulum. Nah, di infundibulum ini nanti akan bermuara sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior. Jadi di sini ya. Tempat bermuara dari sinus frontalis dan sinus ethmoidalis anterior. Kemudian di atas dari hiatus semilunaris ini ada suatu tonjolan yang disebut dengan bulla ethmoidalis. Pada bulla ethmoidalis ini bermuara sinus ethmoidalis medius. Sinus ethmoidalis medius. Kemudian kalau kita lanjutkan ke sini ada meatus nasi superior ya, meatus nasi superior. Di meatus nasi superior ini bermuara cellulae ethmoidalis posterior. Kemudian lanjutnya di recessus sphenoethmoidalis. Ini bermuara sinus sphenoidalis. Jadi ini adalah beberapa muara tadi dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Ini bisa dibaca dari sini ya, masing-masing muara tadi. Ini dari sinus maxillaris di mana, frontalis, sphenoidalis, ethmoidalis dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ke pharynx. Pharynx ya. Pharynx merupakan suatu saluran yang menjadi penghubung antara kavitas nasi propria dan kavitas oris propria di bagian atas dengan larynx dan esofagus di bagian bawah. Jadi dia merupakan simpang 4. Pharynx ini terbagi menjadi 3, yaitu nasopharynx, oropharynx, dan laryngopharynx. Jadi kalau kita lihat gambar potongan melintang di sini, ya, penampang melintang pada bidang median. Ini nasopharynx, ini oropharynx, dan ini laryngopharynx. Sesuai namanya, nasopharynx ya dia menghubungkan ke hidung, ya, ke rongga hidung. Oropharynx menghubungkan ke mulut, sedangkan laryngopharynx berhubungan dengan larynx, ya. Jadi ini adalah oropharynx, ini adalah nasopharynx, ini adalah oropharynx, dan ini adalah nasopharynx. Batas antara nasopharynx dengan oropharynx ada suatu penyempitan yang disebut dengan isthmus, dan namanya isthmus di sini adalah isthmus pharyngealis atau isthmus nasopharyngealis. Sedangkan batas antara oropharynx dengan laryngopharynx adalah setinggi tepi atas dari cartilago epiglottica, ya. Cartilago epiglottica, jadi batas atasnya di sini ini merupakan batas antara oropharynx dengan laryngopharynx. Sedangkan nasopharynx berhubungan dengan kavitas nasi propria melalui kuana. Oropharynx berhubungan dengan kavitas oris propria melalui isthmus faucium. Sedangkan laryngopharynx berhubungan dengan larynx melalui aditus laryngis. Nasopharynx sudah kita sebutkan tadi, berhubungan atau berbatasan dengan oropharynx melalui isthmus pharyngealis. Isthmus itu artinya penyempitan, atau sering juga disebut dengan hiatus. Hiatus artinya celah, hiatus nasopharyngealis. Batas isthmus pharyngealis ini adalah palatum mole. Palatum mole merupakan langit-langit lunak, ya. Jadi langit-langit tadi kan ada dua, ada langit-langit keras yang disebut dengan palatum durum,
Ada langit-langit yang lunak yang letaknya di belakang disebut dengan palatum molle. Ini adalah batas dari isthmus pharyngealis. Kemudian dari palatum molle ini nanti ada suatu lengkung lipatan mukosa dari langit-langit dari palatum molle berjalan ke dinding faring bagian belakang yang disebut dengan arcus palatopharyngeus. Kemudian batasnya yang lain adalah dinding posterior pharynx. Jadi ini merupakan isthmus pharyngealis. Kemudian berhubungan dengan kavitas nasi porofria melalui kuana. Jadi ini adik-adik sekalian, dinding dari faring, ya, dinding dari faring dibuka di dinding belakang. Jadi ini dilihat dari belakang. Ini adalah kuana, ya, ini kuana. Kemudian ini adalah palatum molle dengan bagian yang kayak menonjol. Ini disebut dengan uvula, ya. Ini tadi epiglotis, ya, epiglotis. Jadi daerah sini yang kita sebut tadi isthmus pharyngealis dibentuk oleh palatum molle atau uvula di sini. Dia nanti terjadi lipatan di sini, ada lipatan yang disebut dengan arcus palatopharyngealis ke dinding belakang dari faring dan bertemu di dinding belakang dari faring. Ya, penyempitan di sini kiri dan kanan membentuk suatu struktur penyempitan yang tadi disebut dengan isthmus pharyngis. Jadi ini adalah nasofaring, ini orofaring, dan ini laryngopharynx. Di depan dari arcus palatopharyngeus ini nanti ada lipatan lagi yang disebut dengan arcus palatoglossus yang nanti akan membentuk isthmus faucium. Nanti kita lihat. Nasofaring ini ada suatu jaringan limfoid yang disebut dengan tonsilla pharyngealis, ya, atau tonsilla nasopharyngealis. Jaringan limfoid ini terbenam di dalam lapisan mukosa di dinding posterior pharynx. Nah, kalau ini mengalami pembesaran, maka sering disebut dengan adenoid atau dalam bahasa kedokteran disebut dengan adenoiditis, inflamasi atau peradangan pada tonsilla nasopharyngealis atau tonsilla pharyngealis. Pada dinding lateral dari nasofaring terdapat lubang penghubung antara nasofaring dengan telinga tengah yang disebut dengan ostium pharyngeum tubae auditive. Kemudian ada torus tubarius yang nanti kita lihat mungkin lebih jelas pada gambarnya, torus tubarius. Ada plica salpingopalatina. Plica salpingopalatina ini artinya lipatan antara salping dan langit-langit. Plica salpingopalatina. Kemudian ada plica salpingopharyngealis, lipatan antara salping itu yang terkait dengan muara tuba auditiva, ya. Plica salpingopharyngealis ke arah pharynx. Kemudian ada torus levatorius, ada recessus pharyngealis, dan ada tonsilla tuba. Mari kita lihat gambar pada dinding lateral nasofaring tadi, yang ini, ya. Ini adalah struktur dari dinding lateral nasofaring. Ya, kita bisa melihat suatu tonjolan di sini yang terbentuk akibat muara dari tuba auditiva. Jadi kalau kita titik utamanya di sini ada suatu lubang, ya, adik-adik sekalian, ya. Lubang ini disebut dengan ostium pharyngeum tuba auditiva. Nah, di atasnya kemudian ada tonjolan. Tonjolan ini disebut dengan torus tubarius, ya. Dari tonjolan ini kemudian ada suatu lipatan di depan dari lubang ini dan di belakang dari lubang ini. Nah, lipatan ini dari salping menuju ke langit-langit sehingga disebut dengan plica salpingopalatina. Sedangkan yang dari belakang sini dari langit-langit ke dinding belakang faring sehingga disebut dengan plica salpingopharyngealis. Di bawah lubang ini juga ada tonjolan. Kalau di atasnya disebut dengan torus tubarius karena dibentuk oleh struktur muara dari tuba tadi. Sedangkan di bawah ini juga ada tonjolan yang dibentuk oleh musculus levator pili palatini sehingga tonjolan di sini disebut dengan torus levatorius.
Kemudian di sini nanti ada recessus, ya, recessus pharyngealis. Nah, tadi di bagian dinding belakang dari dinding nasofaring, dinding belakang nasofaring ini ada suatu jaringan limfoid yang disebut dengan tonsilla nasopharyngealis. Sedangkan di daerah sini, di dekat muara dari ostium pharyngeum tadi, di bagian bawahnya, di mukosanya di sini ada jaringan limfoid yang disebut dengan tonsilla tuba. Kemudian berikutnya ke orofaring, ya. Kita sudah sebutkan tadi bahwa orofaring berhubungan dengan cavitas oris propria melalui isthmus faucium atau isthmus oropharyngealis. Batas isthmus faucium ini adalah palatum mole, kemudian arcus palatoglossus, arcus artinya lengkung, arcus palatoglossus, jadi lengkung antara langit-langit dan lidah. Kemudian ada dorsum linguae, atau lebih tepatnya adalah sulcus terminalis, mohon maaf ketinggalan N-nya, sulcus terminalis linguae. Kemudian juga ada lymphatic ring, lingkaran limfoid. Tapi lymphatic ring ini tidak hanya terdapat pada orofaring, tetapi juga ada terdapat di nasofaring. Sering disebut dengan ring Waldeyer karena ditemukan oleh Tuan Waldeyer, atau annulus lymphaticus pharyngealis. Ini terdiri atas tonsilla nasopharyngealis yang saya sebutkan tadi. Organ ini tidak hanya pada orofaring, tetapi nasofaring ini terdapat di nasofaring. Ada tonsilla palatina dan ada tonsilla lingualis. Nah, ini sekali lagi kalau kita lihat dari belakang. Jadi ini bagian lidah bagian belakang, ya, bagian belakang. Di mukosanya ini terdapat tonsilla lingualis. Kemudian di dinding lateralnya ada tonsilla palatina, dan di bagian dinding belakang dari nasofaring ada tonsilla nasopharyngealis. Ketiga jaringan limfoid ini membentuk suatu lingkaran sehingga disebut dengan ring atau annulus yang ditemukan oleh Tuan Waldeyer sehingga disebut dengan ring Waldeyer. Nah, ini kalau kita yang saya jelaskan tadi, ya, adik-adik sekalian, ya. Dimulai dari sini tadi ada muara tuba yang disebut dengan ostium pharyngeum tuba auditiva, di atasnya ada torus subarius, di bawahnya ada torus levatorius, lipatan ke belakang disebut dengan plica salpingopharyngealis, lipatan di depannya disebut dengan plica salpingopalatina. Jadi pada dinding lateral orofaring kita bisa melihat arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan ada fossa tonsillaris yang diisi dengan tonsilla palatina. Jadi ini kalau kita lihat dari depan, ya, pada suatu bagian daerah yang disebut dengan orofaring, ya, pada dinding lateralnya kita bisa melihat suatu lipatan di sini yang disebut dengan arcus palatoglossus di depan dan arcus palatopharyngeus di belakang. Di antaranya ada suatu cekung yang disebut dengan fossa tonsillaris yang terisi dengan tonsilla palatina yang ini. Nah, suatu arcus palatoglossus ini bersama-sama dengan palatomole atau upula di sini, dan bersama-sama dengan bagian punggung lidah atau dorsum linguae, atau lebih tepatnya adalah sulcus terminalis, membentuk suatu penyepitan yang disebut dengan isthmus faucium. Jadi isthmus faucium ini merupakan pembatas antara cavitas oris propria di depan dan orofaring di belakang. Lebih jelasnya ini kalau kita lihat, ya, lidah dan dinding lateral dari orofaring tadi, ya. Di lidah ini ada suatu alur, ini yang disebut dengan sulcus terminalis, ya, sulcus terminalis. Kemudian dari tepi lateral sulcus terminalis ini ada lipatan, sini yang disebut dengan arcus palatoglossus sampai ke langit-langit. Dan sampai tadi ke upula. Ini yang tadi kita sebut pembatas celah yang disebut dengan isthmus faucium, yang merupakan pembatas antara cavitas oris propria di depan dan orofaring di belakang. Jadi dengan adanya isthmus faucium ini,
lidah itu terletak di dua daerah. 2/3 depannya terletak di rongga mulut di cavitas oris propria, sedangkan 1/3 belakangnya terdapat di orofarinx. Selanjutnya kita masuk ke laryngofarinx. Kita sudah sebutkan tadi bahwa laryngofarinx ini dimulai dari tepi atas epiglotis sampai tepi bawah cartilago cricoidea. Cartilago cricoidea adalah suatu cincin tulang rawan yang berbentuk cincin. Berhubungan dengan laring melalui aditus larynx, dan ada struktur yang disebut dengan recessus veriformis atau fossa veriformis. Ini kalau kita lihat ya, laryngofarinx dilihat dari belakang. Ini tepi atas epiglotisnya, dan di sini ada di dinding lateralnya ada cekung yang disebut dengan fossa veriformis, cekung yang berbentuk kumparan. Ini struktur dari faring ya, dimulai dari yang paling dalam yaitu berupa lapisan selaput lendir, membrana mucosa, kemudian ada lapisan fibrosa, kemudian ada lapisan otot yaitu tunica muscularis dan lapisan fascia. Nah, otot-otot faring terbagi menjadi dua ya, ada yang berjalan melingkar, lapisan sirkuler terletak di sebelah luar eksternal, ada yang berjalan memanjang atau longitudinal, ini terletak di bagian dalam. Yang berbentuk berjalan sirkuler terdiri atas 3, musculus constrictor pharyngeus inferior, constrictor pharyngeus media, dan constrictor pharyngeus superior. Sedangkan yang berjalan longitudinal dibentuk oleh musculus stylopharyngeus dan musculus palatopharyngeus. Nah, ini gambar dari sekarang dilihat dari belakang ya, otot-otot pharynx. Ini adalah gambar dari serabut otot yang berjalan melingkar, yang sirkuler tadi. Anda bisa melihat ini seperti kayak pot bunga, ada 3 buah pot bunga yang saling ditumpuk ya. Yang paling bawah adalah musculus constrictor pharyngeus inferior, yang tengah constrictor pharyngeus media, dan yang atas constrictor pharyngeus superior. Ini yang berjalan sirkuler. Sedangkan yang berjalan longitudinal kita bisa melihat di sini adalah musculus stylopharyngeus. Kemudian di bagian dalam ada musculus palatopharyngeus. Nah, kalau kita praktikum, ini kita kalau ingin mencari musculus palatopharyngeus ini cari suatu lipatan tadi yang disebut dengan plica palatopharyngeus atau arcus palatopharyngeus yang menjadi pembatas kan antara nasofaring dengan orofaring. Nah, kalau mukosanya dibuka maka akan tampak musculus palatopharyngeus. Selanjutnya yang terakhir adalah larynx ya, larynx tenggorokan. Ini dibentuk oleh jaringan tulang dan jaringan lunak. Jaringan tulangnya dibentuk oleh os hyoidium, tulang lidah, dan tulang rawan yang disebut dengan cartilago laryngis ya. Nah, tulang rawannya cukup banyak di sini. Mulai dari cartilago epiglottica, cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, cartilago arytenoidea, cartilago cuneiforme, dan cartilago corniculata. Ini kalau kerangka dari larynx kita lihat dari depan ya. Ini adalah cartilago epiglottica. Kemudian yang ini adalah os hyoidium, tulang lidah. Dan ini yang cukup besar adalah cartilago thyroidea, cartilago cricoidea. Nah, pada cartilago thyroidea ini ada suatu tonjolan di sini yang disebut dengan prominentia laryngis. Di atas dari tonjolan ini ada suatu lengkung yang disebut dengan incisura thyroidea superior. Cartilago thyroidea antara laki-laki dan perempuan ternyata tidak sama. Secara umum, cartilago thyroidea pada laki-laki lebih besar dan prominentia laryngisnya lebih menonjol ya, sehingga memang jakun biasanya pada orang laki-laki yang normal bentuk fisiknya akan menonjol pada laki-laki, sedangkan pada perempuan tidak. Kecuali pada perempuan yang bersangkutan itu misalnya bersifat maskulin.
Akibat hormon testosteron yang tinggi pada seorang wanita dalam jangka lama, maka hormon testosteron yang tinggi pada wanita tadi bisa membentuk struktur tubuh yang mirip dengan laki-laki. Sehingga bisa saja pada wanita yang kadar testosteronnya cukup tinggi dalam jangka lama nanti juga sama kayak laki-laki di sini menonjol, ya, prominensianya menonjol. Ini kalau dilihat dari tengah, ya, dari tengah, sebagian dibuang, kartilago tiroidianya dibuang. Kita bisa melihat ini adalah os hyoidium, ini kartilago epiglotika, ini kartilago tiroidia, ini kartilago cricoidia, ditambah lagi dengan di sini kartilago arytenoidea. Nanti di atas lagi ada corniculata dan cuneiforme, ya. Nah, pada laki-laki tadi dan perempuan, akibat perbedaan struktur anatomis dari kartilago tiroidia di sini, maka ini akan berdampak pada plika vokalis, pada pita suara. Kita ketahui bahwa plika vokalis ini terbentang antara prosesus anterior dari kartilago arytenoidea atau prosesus vokalis dari kartilago arytenoidea sampai ke bagian dinding depan dari kartilago tiroidia. Pada laki-laki tadi, kartilago tiroidianya lebih besar, sehingga plika vokalis pada laki-laki juga lebih panjang, ya. Jadi plika vokalis pada laki-laki lebih panjang dibandingkan dengan wanita. Kemudian ciri dari fisik laki-laki itu adalah muskuler, jadi lebih banyak ototnya. Otot-ototnya lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Nah, pada plika vokalis ini nanti ada berjalan otot yang disebut dengan musculus vocalis. Karena pada laki-laki massa ototnya lebih besar daripada perempuan, berarti plika vokalis pada laki-laki itu lebih panjang dan lebih besar. Akibat struktur anatomis ini, maka bentuk suara dari laki-laki biasanya akan sama kayak tali gitar yang ukurannya besar dan panjang, ya, sehingga terdengar suara bass, ya, rendah. Sedangkan pada perempuan lebih pendek dan lebih kecil plika vokalisnya, sehingga nada yang dihasilkan oleh pita suara di sini biasanya nada yang tinggi pada perempuan. Sehingga memang pada laki-laki dan perempuan nanti warna suaranya akan berbeda. Ini saya kira sudah, ya, ada prominensia laringis dan ada incisura tiroidia superior. Kemudian ada otot-otot intrinsik laring. Disebut dengan otot intrinsik ini kalau perlekatannya baik origo dan insersionya hanya di larynx, ya. Ini disebut dengan otot intrinsik laring. Ada banyak otot sini. Cukup rumit memang kalau kita melihat dari sini. Tapi sebenarnya itu tidak rumit. Kenapa? Karena sudah nama dari ototnya ini sudah menggambarkan letak perlekatannya. Misalnya musculus cricotiroideus. Ini otot dari cartilago cricoidea ke cartilago tiroidea. Coba kita lihat sini, ya. Ini cartilago tiroidea dan ini cartilago cricoidea. Jadi otot yang melekat di antara dua itu disebut dengan musculus cricotiroideus. Ini dari origo insersio, ya, origonya di cartilago cricoidea, insersionya di cartilago tiroidea. Musculus cricotiroideus. Cricoarytenoideus posterior. Kita coba lihat sini, ya. Ini dilihat dari belakang. Ini adalah cartilago cricoideus dan ini cartilago arytenoidea. Jadi otot yang dari crico ke arytenoideus ini, ya. Jadi pangkalnya origonya di sini, insersionya di sini di cartilago arytenoidea, maka disebut dengan cricoarytenoideus. Letaknya kena di belakang cricoarytenoideus posterior. Kalau kita lanjut di sini, ya. Ini musculus cricoarytenoideus posterior, ya. Karena letaknya di belakang.
Tetapi kalau di depan, cricoarytenoideus, di samping maksudnya, samping depan, cricoarytenoideus lateralis. Musculus arytenoideus transversus dan obliquus. Coba kita lihat lagi ya. Ini cartilago arytenoidea kanan, ini cartilago arytenoidea kiri. Ada serabut-serabut yang menghubungkan kiri kanan sini dan berjalan transversal, horizontal, maka disebut dengan musculus arytenoideus transversus. Ada juga yang berjalan miring, karena miring disebut dengan obliquus ya, obliquus. Thyroarytenoideus, jadi antara cartilago thyroidea dengan cartilago arytenoideus. Ari epigluticus, otot yang berpangkal di cartilago arytenoidea dan berinsersio di epiglutis, dan seterusnya. Jadi sekalian ya. Jadi kita tidak perlu menghafal secara buta dari penamaan otot-otot intrinsik larynx ini, karena namanya sudah menunjukkan serabut arah perjalanan serabut-serabut ototnya. Nah, ini ada suatu otot yang saya kira cukup penting ya, terkait dengan pembukaan dan penutupan dari pita suara di sini. Pembukaan dan penutupan rima glotidis ya. Kita misalnya bisa melihat di sini pada bagian dari cartilago arytenoidea ini berbentuk seperti huruf L ya. Kita lihat di sini, misalnya ini ada processus anterior atau processus vocalis, tonjolan yang menghadap ke depan. Kemudian ada tonjolan yang menghadap ke samping, ke lateral, processus lateralis, processus anterior. Nah, pada proses lateralis ini ada dua otot yang melekat, yaitu musculus cricoarytenoideus lateralis yang ini, dan ada musculus cricoarytenoideus posterior. Kita lihat yang di sini dulu. Musculus cricoarytenoideus lateralis. Jadi ototnya berorigo di cartilago cricoidea, berinsersio pada processus lateralis dari cartilago arytenoidea. Jadi dia di sini. Origo di sini, insersio di sini. Nah, kalau otot ini berkontraksi karena origonya di sini, insersionya di sini, maka cartilago arytenoidea ini akan terputar ke tengah. Jadi akan bergerak ke media. Maka kalau dia bergerak ke media kiri dan kanan, maka celah dari pita suara ini ya, atau sering disebut dengan rima glotidis, akan menutup ya. Jadi kalau kontraksi dari musculus cricoarytenoideus lateralis akan menyebabkan penutupan atau adduksi dari plica vocalis. Tetapi kita bisa melihat yang sebaliknya, kalau yang berkontraksi adalah musculus cricoarytenoideus posterior. Coba kita lihat pangkalnya, origonya di cartilago cricoidea, insersinya di processus lateralis dari cartilago arytenoidea. Jadi kalau dia berkontraksi maka akan menarik ya processus lateralis ini ke tengah, ke arah media. Karena tadi bentuknya seperti L, maka kalau ini bergerak ke media, ini akan bergerak ke lateral. Dengan demikian, kalau terjadi musculus kontraksi cricoarytenoideus berkontraksi, maka celah di antara kedua plica vocalis ini akan membuka, atau sering disebut dengan abduksi rima glotidis atau plica vocalis ya, atau pembukaan dari rima glotidis. Jadi ini cukup logis ya adik-adik sekalian, kita tidak perlu menghafal. Kalau Anda menghafal buta ya, muskulus kontraksi yang posterior ini akan membuka. Kalau ini Anda menghafal secara hanya hafalan biasa, cricoarytenoideus lateralis akan menutup, yaitu nanti tidak lama, beberapa lama akan hilang hafalan itu ya. Tapi kalau Anda paham mekanisme yang seperti ini, ingatannya akan bertahan jangka panjang. Kemudian ada struktur di laring, ada yang disebut dengan aditus laringis. Aditus itu pintu masuk ya. Ada yang disebut dengan plica vestibularis. Plica artinya lipatan. Ya. Ada plica vocalis, ada vestibulum laringis, ada ventriculus laringis, dan ada cavitas laringis atau cavitas infraglotidis. Ini adalah potongan korona dari larynx. Kita bisa melihat ini adalah epiglotis. Nah, pintu masuk di sini disebut dengan aditus laringis ya.
aditus laringis. Di bawah dari aditus laringis terdapat suatu rongga yang disebut dengan vestibulum laringis ya. Jadi rongga vestibulum laringis ini batasnya kalau atas adalah aditus laringis, kalau bawahnya adalah celah yang terletak di antara plica vestibularis. Celah di antara plica vestibularis ini disebut dengan rima vestibularis. Jadi vestibulum laringis itu terdapat di antara aditus laringis dan rima vestibularis. Kemudian celah yang terdapat di antara plica vokalis ini disebut dengan rima glottidis ya, rima glottidis. Ruang di antara rima vestibularis dan rima glottidis disebut dengan ventriculus laringis. Jadi ini adalah ventriculus laringis. Nah, ventriculus laringis ini ternyata meluas ke atas depan ya. Ini disebut dengan sacculus laringis. Kemudian ruang yang terdapat di bawah dari rima glottidis ini disebut dengan cavitas laringis, atau tadi disebut dengan cavitas infraglottidis karena terletak di bawah glotis ya. Cavitas infraglottidis. Ini kalau dilihat dari atas ya, ada plica vestibularis, ada plica vokalis ya. Ini plica ari epiglottica dan ini bagian atas dari epiglotis. Nah, bagian atas dari epiglotis bersama-sama dengan plica ari epiglottica ini membentuk suatu pintu masuk yang disebut dengan aditus laringis ya, aditus laringis. Di sini disebut dengan vestibulum, di sini disebut dengan ventriculus, dan di bawahnya lagi adalah tadi apa yang disebut dengan cavitas infraglottidis. Nah, yang cukup unik adalah pada bayi ya, adik-adik sekalian ya. Ternyata struktur anatomis pada bayi itu cukup unik. Laringnya relatif tinggi di tenggorokan. Disebutkan bahwa epiglotisnya itu menyentuh palato molar. Dengan struktur anatomi yang seperti ini, maka menciptakan suatu saluran napas yang kurang lebih berkesinambungan ya, dari rongga hidung, dari kavitas nasi ke laring. Jadi dia berkesinambungan sehingga memungkinkan bayi untuk bernafas secara terus-menerus sambil menelan ya. Jadi dia sambil menyusu bisa sambil bernafas. Kenapa? Karena ternyata epiglotis yang menyentuh ke palato molar tadi ini memantulkan susu yang diminum menjauh dari saluran nafas. Kalau dianalogikan katanya seperti hujan yang jatuh ke suatu tenda. Nah, ke suatu tenda ini bagian dalamnya tetap kering karena kenapa? Karena airnya kan didefleksikan, dibelokkan ke luar dari tenda. Sama juga ini dengan bayi. Jadi susu yang diminum oleh bayi-bayi itu akan didefleksikan menjauh dari saluran nafas. Begitu bayi tadi sudah berusia 2 tahun, jadi sudah menjadi balita ya, bawah 5 tahun, maka radex lingua, akar lidah itu menjadi lebih banyak ototnya, lebih muskuler. Nah, lidah yang lebih banyak ototnya ini maka mendesak laring untuk turun ke posisi yang lebih rendah ya, lebih rendah. Sehingga mulai dari usia 2 tahun ini sudah tidak memungkinkan untuk bernapas sambil menelan ya. Kalau itu dilakukan nanti akan timbul tersedak. Kenapa? Karena makanan atau minuman yang diminum tadi akan masuk ke saluran nafas sehingga suatu bentuk mekanisme pertahanan adalah dengan mengeluarkan dalam bentuk tersedak tadi. Jadi kalau sudah usia 2 tahun tidak bisa lagi sambil minum sambil bernafas. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Adik-adik bisa memperdalam lebih lanjut materi tentang saluran nafas atas ini dengan membaca kepustakaan yang kita cantumkan di sini.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.